Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Yang kedua, materi kita lanjut dengan subbahasan angka indeks. Nah teman-teman, angka indeks ini menjadi salah satu materi yang sangat penting bagi kita, khususnya mahasiswa program studi manajemen, karena angka indeks ini mengajarkan kita tentang perubahan yang terjadi, terutama berkaitan dengan soal perubahan harga, perubahan produksi, termasuk nilai produksi, atau itu yang sering disebut dengan penerimaan atau pendapatan. Nah, kenapa misalnya perubahan yang berkaitan dengan soal harga itu penting? Karena itu menjadi dasar nanti di dalam rangka membuat keputusan, khususnya bagi pemerintah, terutama keputusan yang berkaitan dengan soal pengendalian harga. Karena jangan sampai kalau harga itu dia tidak terkendali, itu bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi akan menyusahkan, karena kebanyakan orang merasa bahwa harga-harga terlalu mahal. Jadi kasus ini menjadi, sekali lagi, menjadi penting supaya tidak terjadi gejolak. Kalau gejolak itu bisa ada demonstrasi seperti kira-kira di tahun 1998, itu mahasiswa demonstrasi, toko-toko Cina dikasih rusak. Kenapa? Karena harga kemahalan. Makanya ini penting kita belajar tentang angka indeks supaya nanti kita tahu soal dinamika yang terjadi berkaitan dengan harga. Nah, itu ada kaitannya dengan nanti persoalan inflasi. Itu yang jadi intinya. Kenapa kita belajar angka indeks? Karena untuk memantau perubahan yang terjadi berkaitan terutama dengan soal harga, supaya nanti perubahan itu tidak menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya, perubahan itu juga tidak merugikan pihak produsen sebagai penghasil dari komoditas yang dihasilkan atau yang diproduksi. Baik, kita lihat bersama tentang pengantar dari angka indeks ini. Jadi kalau kita lihat ini, dia memperlihatkan kepada kita tentang dinamika yang terjadi berkaitan dengan harga, kemudian produksi, kemudian nilai produksi atau pendapatan. Ini kaitannya juga dengan soal waktu, soal teknologi, kemudian sumber daya manusia. Nah, kenapa waktu itu berkaitan juga dengan soal dinamika harga? Karena apa yang terjadi di masa lalu dengan hari ini itu berbeda, sehingga nilai jual sebuah produk atau sebuah komoditas itu pasti dia akan berbeda. Itulah ketika terjadi perubahan waktu dari waktu ke waktu, maka ada pergeseran harga seperti itu. Kemudian teknologi, jadi penggunaan teknologi yang semakin canggih, teknologi yang semakin baik, itu juga nanti dia mengandung resiko, mengandung konsekuensi pada perubahan yang terjadi berkaitan dengan harga. Karena di situ nanti ada skill, kemudian ada peralatan-peralatan yang mesti dibutuhkan di dalam rangka untuk menghasilkan sebuah komoditas atau produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi SDM yang dimaksud ini adalah sumber daya manusia yang terdidik, yang terpelajar.
Jadi kalau orang sudah pendidikannya tinggi, itu biasanya dia menginginkan balas jasa yang tinggi. Jadi ketika dia ingin menghasilkan sesuatu, dia ingin dibayar skillnya itu. Jadi pengetahuan, skill, pengalamannya, itu dia tidak mau kalau dibayar murah. Maka biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja, itu juga pasti akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan, pengalaman, kemudian skill. Nah, peningkatan di sektor itu nanti juga itu akan mempengaruhi tentang nilai mereka dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga komoditi itu sendiri, apa yang mereka hasilkan. Maka itu dikaitkan antara perubahan waktu, kemudian teknologi dan sumber daya manusia. Baik teman-teman, kita lanjut dengan angka indeks relatif sederhana. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena pada bahasan ini itu kita melihatnya pada hanya satu jenis komoditi. Jadi kalau dia banyak komoditi itu namanya agregat. Tapi kalau dia sederhana seperti ini, itu relatif sederhana. Nah, jadi angka indeks relatif sederhana ini nanti kita akan juga lihat berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan soal perubahan harga, kaitannya juga tadi dengan masalah perubahan waktu, kemudian pemanfaatan teknologi, termasuk dinamika yang terjadi berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi input dari faktor-faktor produksi yang untuk menghasilkan komoditas yang diinginkan untuk dihasilkan. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan soal indeks relatif sederhana ini, kita perlu memperhatikan bahwa di dalam bahasan ini dia memandang bahwa semua komoditi itu tidak memiliki bobot yang berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya beras harus lebih tinggi daripada gula, daripada jagung dan seterusnya. Dia mengasumsikan bahwa semua komoditi itu memiliki tataran yang keberadaannya adalah homogen. Jadi tidak ada yang lebih prioritas atau memiliki pembobotan nilai paling tinggi, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dia mengasumsikan semua keberadaan komoditi itu sama. Antara beras dan pakaian juga sama. Dengan barang-barang elektronik itu dia menganggap relatif sama. Nah, itu konteksnya kalau kita bicara tentang indeks relatif sederhana. Baik, yang pertama kita masuk pada angka indeks harga. Ini saya beri tanda merah, indeks harga relatif sederhana. Saya ulang kenapa disebut dengan relatif sederhana, karena pada tataran ini kita membahasnya untuk satu komoditi saja. Insyaallah di minggu depan kita akan bahas pada kumpulan beberapa komoditas secara agregat. Gitu. Baik, untuk melakukan analisis tentang indeks harga relatif sederhana ini, kita diberikan formulasi atau rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah IH sama dengan HT dibagi dengan H0 dikali 100. Nah, keterangannya IH adalah indeks harga relatif sederhana, itu yang nanti akan kita hitung. Kemudian HT harga pada tahun ke T, maksudnya harga pada tahun yang berjalan yang kita analisa. Sedangkan H0 itu harga pada tahun dasar, berarti periode sebelumnya, periode di belakangnya, yang disebut dengan tahun dasar. Gitu. Baik, sebagai ilustrasi contoh untuk memahamkan teman-teman semua, kita lihat tabel seperti ini. Berikut ini adalah harga beras per kilogram di Kota Kendari. Ini hasil survei. Jadi perlu saya sampaikan teman-teman bahwa kita di Setia ini menjadi bagian mitra Bank Indonesia untuk melaksanakan survei setiap hari. Jadi setiap pagi itu di pasar-pasar tradisional, setiap minggu di pasar grosir itu para pedagang besar, dan setiap bulan di tingkat produsen itu ada survei kita dari Setia yang mengerjakan. Dan sesuai penilaian secara nasional, survei kita itu nomor urut 4 terbaik nasional.
Iya. Jadi Anda mungkin tidak tahu, tapi itulah yang terjadi. Jadi kita ada kemitraan kerjasama dengan Bank Indonesia di dalam rangka melaksanakan survei. Nah, data-data ini adalah hasil perhitungan secara rata-rata. Ini contoh komoditas beras. Nah, jadi beras itu ternyata berdasarkan hasil survei ada sekitar levelisasinya itu ada sekitar 5-6. Jadi ada yang kelas tertinggi, ada juga yang kelas terendah, dan itu harganya beda-beda. Jadi ini pendataan mulai dari 2017 sampai dengan tahun yang lalu, 2023. Jadi semua jenis komoditi dengan level-level yang beda itu, makanya teman-teman kalau tanya harga beras itu pasti beda-beda. Beda harga kualitas Super 1, Ciliwung, Pandanwangi, kemudian Dolok, itu beda-beda harganya. Karena klasifikasinya itu yang berbeda. Nah, data ini itu berdasarkan hitungan rata secara keseluruhan pada semua level tingkatan harga beras itu. Itu yang kita survei dan kita ambil datanya. Jadi teman-teman kalau cari di buku statistik, data ini tidak ada. Karena ini realitas berkaitan dengan hasil survei lapangan sama hasil kerja teman-teman di Bank Indonesia gitu. Nah, jadi dari informasi ini saya ulangi bahwa berdasarkan hasil survei ini di tahun kemarin 2023 itu 9.800 per 1 kilogram gitu. 2017 9.000 per 1 kilogram. Nah, dari data ini kemudian kita diminta hitunglah indeks harga relatif sederhana dengan menggunakan tahun dasar 2017. Tahun dasar 2017. Jadi yang pertama itu 2017. Nah, sekarang dari soal atau pertanyaan ini, kemudian penyelesaiannya. Ini kita lihat penyelesaiannya. Poin A, pada tahun dasar 2017 maka angka indeks harga relatif sederhana adalah sama dengan 100. Dari mana itu? Dari harga 9.000 dibagi dengan 9.000. Jadi yang ini tadi, tahun 2017 itu harganya 9.000 dibagi dengan 9.000, maka kita dapatkan 100%. 100% maksudnya. Kemudian kalau kita lihat di 2018 itu 9.250. Nah, kita bagi dengan 9.000. Jadi hitungannya seperti ini tadi, 9.250 dibagi dengan 9.000 kita dapat angka 103. Jadi setelah dikali 100, maka dengan cara yang sama kita bisa hitung nanti di 2019, 2020 dan seterusnya. Nah, hitungannya seperti ini teman-teman. Gitu hitungannya. Jadi kalau kita lihat hitungan di 2019 itu 103. Nah, dari mana 103? 9.300 harga di tahun 2019 ya. 9.300 dibagi dengan 9.000 2017. Kita kali dengan 100 dapat 103. Dan seterusnya di 2023 itu 9.800 dibagi dengan 9.000 tahun 2017 kita dapatkan angka 109. Maka ketika pertanyaannya berapa indeks harga relatif sederhana pada tahun berjalan 2023 jika menggunakan tahun dasar 2017. Jadi ternyata setelah dihitung itu keseluruhannya adalah 9%. 9% itu dari sini. Dari 100 ini ke 109. Jadi ada selisih 9%. Nah, dari mana 1,29 ini? Jadi yang 9% ini, selisih dari sini ke sini 9%. Ini 9 dibagi dengan jumlah kurun waktu analisis. Jadi teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 9 dibagi 7, ingat ya, dapat 1,29%. Nah, 1,29% inilah indeks harga relatif komoditas beras di Kota Kendari. Jadi
kenaikan harga secara rata-rata per tahun itu selama 7 tahun ini berturut-turut adalah 1,29%. Nah, apa pentingnya analisis ini? Pertama, teman-teman, bahwa di Kota Kendari ini yang pertama ya, Kota Kendari, pemerintah itu membentuk yang namanya TPID. Nih, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Nah, ini saya ulang ya. Jadi yang buat itu pemerintah kota, namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ada yang tahu apa itu inflasi? Hah? Inflasi itu apa? Kecenderungan harga-harga komoditas itu, kayak komoditas menaik. Jadi kebanyakan, bukan satu saja. Itu yang disebut dengan inflasi. Nah, jadi lewat TPID ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah, itu dibuat standar inflasi 3%, 3,00%. Gitu. Toleransi. Nah, sehingga di kota ini itu dipantau dinamika harga yang terjadi pada semua komoditi. Nah, tidak boleh lebih dari 3% itu. Kalau dia lebih dari 3% itu, apalagi sudah sampai 50%, nah itu nanti membuat resah di masyarakat, terutama ibu-ibu. Pasti mereka mengeluh karena harga pada mahal. Makanya saya cerita di awal tadi, di tahun 97-98 itu demonstrasi besar-besaran. Karena pada waktu itu terjadi krisis dan harga-harga itu pada kemahalan. Nah, turunlah mahasiswa, tapi bukan Anda, karena Anda kayaknya masih telanjang-telanjang tahun 97 itu. Ada yang belum lahir ya? Iya. Itu dilempar semua toko-toko ini, Mandonga di sini ini, hancur semua toko-toko Cina ini. Gara-gara mahasiswa itu, mahasiswa yang demo. Ya, jadi polisi dia takut mahasiswa, gitu ya. Jadi Anda yang ditakuti polisi. Jadi seperti yang terjadi sepanjang ini, semua stand-stand toko China itu hancur-hancuran. Jadi jendelanya, kacanya, pintunya terjadi gejolak. Nah, maka itu menjadi penting pengendalian tentang harga itu, jangan sampai dia terlalu, dinamikanya itu terlalu tinggi. Dan toleransi yang ditetapkan lewat tim oleh pemerintah lewat TPID ini 3%. Nah, oke, sekarang teman-teman, saya ajak Anda merenung dan berpikir, dan silakan berbicara. Realitas yang terjadi bahwa indeks harga komoditas beras ini perubahannya, kenaikannya itu 1,29% rata-rata per tahun mulai dari tahun 2017 sampai 2023. Jadi berarti dia ini lebih kecil dari ketetapan 3%. Itu yang terjadi. Ternyata dinamika harga perubahan yang terjadi untuk komoditas beras di Kota Kendari 7 tahun terakhir rata-rata 1,29 gitu. Nah, pemerintah sekali lagi sudah menetapkan bahwa inflasi kenaikan harga itu distandardisasi 3%. Oke, pertanyaan saya, kalau seandainya Anda yang wali kota, misalnya ya, Anda pemerintah kota, regulasi apa yang Anda buat kalau kasusnya seperti ini? Yang terjadi dinamika harga ini khususnya komoditi beras itu 1,29% kenaikan. Standarisasi yang ditetapkan lewat TPID 3%. Coba kalau Anda yang wali kota, gimana? Kebijakan apa yang Anda ambil? Apa? Siapa yang mau bicara? Nah, saya tantang Anda ini berpikir.
Ingat, statistik itu di awal kita saya bicara, kumpul data, tata, sajikan, analisis, interpretasi, ambil keputusan. Nah, ini kita sudah bicara tentang cara kerja statistik, bahwa ada angka indeks untuk mendeteksi dinamika yang terjadi berkaitan dengan soal perubahan harga. Ini baru satu komoditas. Ternyata harga beras itu naik 1,29%. Rata-rata per tahun selama 7 tahun terakhir analis. Nah, oleh pemerintah ditetapkan 3% lewat TPID, dinamika harga, perubahan harga, yang dibuat standarisasi inflasi 3%. Kalau Anda yang wali kota, how about your opinion? Apa keputusan yang Anda buat? Ketik. Oke. Yang senyum-senyum, kacamata. Nah, yang di sudut. Kalau Anda yang wali kota, coba berpikir, coba berpikir. Sekarang pemerintah tetapkan 3%. Laju inflasi kota ya, nah, beras naik 1,29%, di bawah dari 3%. Kalau Anda yang wali kota, Anda buat regulasi apa ya? Keputusan apa yang Anda buat? Coba berpikir, di bawah dari 3% ini. Coba kacamata. Nih kacamata ini. Apa yang Anda kira-kira lahirkan? Bicara saja, kan saya tidak marah kalau salah. Ya, oke. Siapa yang mau bicara? Ini pengambilan keputusan ini karena hasil analisis statistik kan. Oke. Gimana? Ada argumentasi? Coba pikir ya. Saya pemerintah dan saya berbentuk tim, standar perubahan harga, kenaikan harga di kota ini paling tinggi 3%. Karena kalau di atas itu nanti meresahkan masyarakat. Banyak ibu-ibu yang mengomel gara-gara beras mahal. Gitu. Tapi realitasnya yang terjadi dari data ini, hasil analisa survei, setelah dianalisis ternyata perubahan kenaikan harga beras itu hanya 1,29% rata-rata selama tahun 2017 sampai tahun yang lalu 2023. Coba Anda itu berpikir, kira-kira kalau Anda yang pemerintah, wali kota, apa yang ada di pikirannya itu? Yang ada di benak pemikiran? Hah? Gondrong? Bagaimana? Iya, pasti dia berpikir tidak ada. Di satu sisi betul, karena begini, itu kan harga tidak sampai 1,29%, tidak sampai 3%. Dia naik tapi hanya 1,29%. Dalam pemikiran wali kota, itu dia pikir, masyarakatku aman, tenang-tenang saja, karena harga di masyarakat itu tidak sampai meresahkan. Maksudnya kalau terjadi perubahan harga hanya naik 1,29%, itu adem di masyarakat, tidak ada dinamika dan tidak ada gejolak di satu sisi. Tapi di sisi lain, teman-teman, bahwa peningkatan harga yang terjadi ini di masyarakat aman sebagai konsumen, sebagai pembeli. Tapi di sisi lain yang meresahkan adalah produsennya. Kasihan petani padi sawahnya itu.
Mereka sudah capek mencangkul, membajak sawahnya, menanam, pakai teknologi, pakai pupuk dan seterusnya. Padahal harga hasil produksinya hanya sebegitu, 1,29%. Maka pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang ogah jadi petani. Dia bilang, daripada saya jadi petani padi sawah, lebih baik saya pergi ojek, atau saya pakai Maxim, atau lebih baik saya pergi kerja di tambang. Karena susah sekali kita sudah kerja padi sawah, tapi harganya sedikit, naik tapi sedikit, gitu. Maka tugas pemerintah adalah mengantar ini pada menuju dekat ke sini. Itulah yang disebut dengan keseimbangan. Maka di dalam teori demand supply itu kita belajar yang disebut dengan titik keseimbangan. Apa istilahnya? Masa tidak ada yang ingat? Titik keseimbangan apa itu namanya? Gitu, supaya apa? Masyarakat tidak resah, tapi petani penghasil itu dia juga mendapatkan bagian dari harga itu yang tidak merugikan bagi dia. Kasihan kan kalau harga hasil produksinya sebegitu dinilai. Makanya buktinya banyak sekarang kalau kita lihat. Coba teman-teman perhatikan, ada di sini kan dari namanya Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, tidak ada mahasiswa kuliah di situ. Karena mereka ogah jadi petani. Betul ini atau tidak? Betul. Coba lihat di Unhalung, di OHO, mahasiswa pertanian itu sudah makin sedikit. Kalau dulu di masa-masa saya lihat ada kakak sepupu saya itu, mereka ada praktik buka lahan, tanam jagung, karena insinyur mereka. Tapi sekarang tidak ada lagi yang begitu itu. Jadi mahasiswa yang juga mau kuliah di Fakultas Pertanian itu sudah semakin sedikit. Ya karena hal-hal seperti ini. Jadi dia tidak mendapatkan bagian dari apa yang dia sudah lakukan di sektor ini, sehingga ada semacam itu yang bahasa kita dia jadi ogah. Tahu ogah itu ya? Maksudnya dia sudah tidak mau lagi di situ, dari sektor yang lain. Nah, itulah gunanya tentang analisa ini, bahwa analisa indeks ini mengantar kita kepada yang disebut dengan posisi ideal, posisi keseimbangan itu tadi, sehingga masyarakat sebagai konsumen yang melakukan permintaan terhadap hasil produksi, mereka tidak dirugikan, tapi produsen petani sebagai supplier itu juga mereka mendapatkan bagian dari harga yang juga menguntungkan untuk dia. Makanya dibuat ini menjadi pola menuju keseimbangan petani. Itu yang harus dilakukan sebagai bagian dari regulasi atau decision making yang harus dibuat oleh pemerintah berdasarkan hasil analisa indeks ini. Ini baru satu, teman-teman. Nanti akan sangat kompleks kalau kita sudah bicara tentang yang agregat, yang banyak komoditi. Itu baru hanya contoh kecil ini. Tapi nanti pola ini dia sudah akan memberikan nuansa atau pemahaman bagi kita. Ini nanti ketika dia melebar, ketika dia tergeneralisasi pada komoditas yang banyak, ternyata luar biasa dampak sampai kepada soal kesejahteraan, dan dia bicara tentang soal keamanan. Karena kalau misalnya terjadi harga-harga yang terlalu tinggi, itu meresahkan. Seperti yang saya cerita tadi, bisa jadi orang demonstrasi melakukan penghancuran. Begitu. Ada yang membakar dan seterusnya. Begitu. Karena tidak terpantau, tidak terkontrol. Oke, ada pertanyaan di sini berkaitan dengan soal hitungan-hitungan. Sudah dipahamin ya? Nah, coba kalau sudah paham, coba saya tes dulu. Kalau misalnya kita menggunakan tahun dasar 2019, tahun dasar 2019 ya. Oke. Berapa indeks harga beras
di tahun 2021 sebagai tahun berjalan. Nah, saya ulang. Jika menggunakan tahun dasar 2019, oke, ini 2019. Ingat ini tahun dasar ya, tahun dasar atau H0 tadi, H0. Nah, hitung indeks harga relatif sederhana pada tahun 2028 ya, saya bilang tadi 2021. Nah, 2021. Nah, ini yang dihitung. Jadi tahun dasar 2019 yang ini 9.300, hitung indeks harga relatif sederhana pada tahun 2021 yang ini. Hah? Berapa? 58. Dari mana itu Anda dapat? Oke, coba. Betulkah itu dia bilang? 2019 103 ya? Ini 103. Perhatikan. 2021 107. Oke. 107. Dari sini ke sini naik berapa? Naik 4. Oke, 4 dibagi 2019, 2020, 2021. 4 dibagi 3. Nah, 1,3. Nah, dari mana itu cerita 0, itulah indeks harga tahun 2021 jika menggunakan tahun dasar 2019. Kalian masih ada yang blank-blank gitu. Oke, ulang lagi ya. Oke, sudah mengerti tadi? Saya ulang, coba lihat. Nih, 2019 103, yang ini. Nih, 2021 107. Artinya dari sini ke sini naik 4%. Nah, 4 dibagi 1, 2, 3, 3 tahun sama dengan 1,3%. Coba lihat ini tadi teman-teman. Dari sini ke sini, kan tadi soalnya hitung indeks harga relatif sederhana tahun 2023 menggunakan dasar 2017. Dari sini ke sini itu naik 9. Naik 9 ya. 9 dibagi 7 tahun itu dapat 1,29. Oke. Di sini bagi 4 tahun. Bagi 3 tahun. Dari sini ke sini ini naiknya 4 bagi 3 tahun. Itulah rata-rata indeks harga relatif komoditi beras per tahun selama 3 tahun ini. Sudah? Oke. Lagi ya, kasih soal lagi. Oke. Hitung indeks harga beras pada tahun 2022 dengan menggunakan tahun dasar 2018. Oke, silakan. Tahun dasar 2018, tahun berjalan 2022. Oke. Tahun dasar 2018, tahun berjalan 2022. Oke. Berapa? Oke, kita tes. Sudah perhatikan 2018 103, 2022 108. Dari sini ke sini naik 5. 5 dibagi berapa tahun? Ini ya. Nih, 1 2 3 4 5 bagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1 per. Jadi indeks harga relatif beras pada tahun 2022 menggunakan tahun dasar 2018 adalah rata-rata 1% per 1 tahun.
Rata-rata 1% per 1 tahun. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat dari tahun ke tahun, 2017 ke 2018 itu terjadi 3% kenaikan harga. Dari sini ke sini tidak ada perubahan harga, 0%. Dari sini ke sini 3%, dari sini ke sini 4%. Nah, di sini agak melebihi standar 3% ini. Di tahun 2000 berapa tadi? 2000 mana tadi? Nah, di sini 2019 ke 2020. Ya. 2019 ke 2020. Kemudian 2020 ke 2021 ini 1%, ini 1%, ini 1%. Gitu. Kalau kita hitung perubahan per tahun, ini kita hitung rata-rata selama 7 tahun. Jadi kalau 9 dikurangi 100, maka selisihnya ini 9 dibagi 7, 1,29. Inilah rata-rata harga beras, ya, indeks. Maka harga beras di Kota Kendari telah naik 9% atau setiap tahunnya 1,29%. 1,29. Jadi kalau rata-rata per tahun itu dengan ketentuan TPID ini 3%, maka harga itu masih di bawah kendali persentase inflasi yang ditetapkan oleh tim pengendali inflasi daerah. Jadi masih relatif aman. Nah, ini belum terhitung yang baru-baru gejolak tinggi sekali di 2024 kemarin menjelang Pilpres kemarin, ya. Iya, jadi dari 36.000 tuh sudah jadi 42.000 harga beras. Tapi tidak terlalu lama. Di bulan Februari kalau saya tidak salah, tahun 2024, tahun ini kemarin. Nah, jadi pahami itu teman-teman dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu nanti saya doakan ada yang jadi kepala Bapeda, ada yang jadi kepala biro di sekretariat Pemda provinsi. Nah, itu dia bagian-bagian dari pekerjaan yang dia kerjakan, tanggung jawabnya itu, dan itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Bayangkan kalau tidak terpantau harga ini. Nah, syukur-syukur kalau orang hanya lempar toko tadi, ada yang membakar, ada yang membunuh, itu jadi kriminal nanti pada akhirnya. Kalau dia tidak terkendali, maka itu tugasnya pemerintah melakukan pengendalian. Itu namanya tim pengendali inflasi daerah. Jangan terlalu naik, jangan juga terlalu rendah. Kalau rendah kasihan produsen. Kalau juga ternaik, berteriak ibu-ibu di pinggir rumah karena kemahalan. Gadis-gadis juga ini berteriak, bedaknya mahal, kan begitu. Jadi kemahalan. Maka itulah pentingnya indeks harga. Kita belajar tentang dinamika yang terjadi berkaitan dengan soal harga ini. Maka di situ nanti akan lahir pengendalian. Siapa yang mengendalikan? Pemerintah, pemegang otoritas. Gitu ya, seperti itu pemahaman. Ada yang belum jelas hitungannya ini? Sudah tahu? Sudah. Oke, kita lanjut. Berkaitan dengan indeks tentang kuantitas relatif sederhana. Jadi yang disebut dengan kuantitas, teman-teman, itu adalah jumlah produksi, quantity, jumlah yang dihasilkan. Berarti kalau produksi, jumlah kuantitas yang adalah jumlah beras yang dihasilkan, yang diproduksi. Nah, sekarang kita lihat datanya, rumus menghitungnya itu sama dengan rumus yang tadi, teman-teman, hanya harga diganti dengan kuantitas, diganti dengan jumlah produksi. Maka rumusnya ini, indeks kuantitas, yang tadinya harga diganti kuantitas pada tahun ke T dan pada tahun dasar. Gitu. Jadi hanya simbolnya yang berubah. Jadi dari HT menjadi KT, K0 menjadi K1 dan K2.
Baik, kita lihat datanya. Ini contoh data produksi selama 7 tahun terakhir. Tahun 2017 31.000 ton produksi beras di Kota Kendari. Tahun 2023 42.000 ton. Begitu. Produksi beras di Kota Kendari. Nah, kita diminta menghitung indeks kuantitas relatif sederhana dengan menggunakan tahun dasar 2017. Gitu. Tahun dasar 2017. Baik, hitungannya teman-teman, penyelesaiannya seperti ini bersama dengan yang tadi. Tahun dasar 2017 angka indeksnya adalah 100, itu dari 31.000 ton dibagi 31.000 ton kali 100 sama dengan 100%. Kemudian di 2018 32.000 ton produksi dibagi dengan 31.000 kali 100 dapatkan 103. Nah, dengan cara yang sama maka kita dapatkan perhitungan-perhitungan sebagai berikut. Nah, ini tadi hitungannya mirip-mirip dengan yang harga sama juga dengan yang kuantitasnya. Oke. Pertanyaannya, berapa indeks kuantitas produksi beras mulai tahun 2017 sampai dengan 2023? Jadi jawabannya itu adalah 5% per tahun kenaikan. Dari mana 50%? 5% adalah 35% dibagi dengan 7. Kan 7 tahun. Nih. Nah, jadi lihat teman-teman. 35% itu dapat dari sini, dari 100 ke 135. Itu naiknya 35%. 35 dibagi 7 tahun ini kita dapat 5%. Itu dapatnya. Nah, berarti kesimpulannya bahwa indeks kuantitas produksi beras di Kota Kendari itu naik rata-rata 5% per tahun. Jadi dari selisih ini 35 dibagi 7 dapat 5% per tahun. Oke. Jadi produksi itu 5%. Produksi 5%, tapi harga mereka yang mereka dapat itu naiknya 1,29%. Produksi mereka naik 5%. Begitu. Nah, oke, siapa yang tahu teori hukum penawaran? Ada yang tahu hukum penawaran? Hukum penawaran. Sudah belajar mata kuliah pengantar ekonomi itu? Nah, bagaimana hukum penawaran? Hukum penawaran mengatakan apa? Jadi hukum penawaran, jika supply produksi banyak, maka kecenderungan harga itu semakin turun. Maksudnya barang itu banyak, nanti harganya cenderung turun karena banyak. Sama dengan lansat. Coba kalau pada saat waktu di bulan puasa itu banyak sekali lansat, itu akhirnya satu kilo dari tadinya 15.000 jadi 5.000 karena sudah semakin banyak. Nah, jadi produksinya meningkat rata-rata 5%, berarti supply beras itu banyak, hanya perubahan harga yang terjadi terhadap produksi ini itu yang masih relatif lebih rendah. Nah, maka kalau regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah harusnya itu tadi, kan kasihan para petani sudah memproduksi, produksi mereka cukup,
tapi harganya kasihan yang rendah itu tadi. Maka untuk menghindari terjadinya pergeseran profesi itu tadi, dari petani ke tukang ojek atau tukang grab, tukang Maxim atau tukang apa? Ya tukang itu gali-gali gunung dan seterusnya. Supaya mereka tetap eksis di situ, bertahan, harus ada pantauan berkaitan dengan soal petani ini tadi sebagai produsen yang menghasilkan. Sudah jelas hitungannya ya? Oke, baik. Coba saya uji dulu satu orang. Jika menggunakan tahun dasar tahun 2022, berapa indeks harga, indeks kuantitas sederhana, indeks kuantitas produksi? Saya ulang ya. Jika menggunakan tahun dasar, berapa tadi saya bilang? 2022. Gitu. Berapa indeks harga kuantitas produksi pada tahun 2023? Berapa? 3%? Ya, oke. Dari mana 3%? Dia 129 ke 135 selisih 6. Kemudian bagi 2. Berarti rata-ratanya sama dengan C. Sudah dimengerti? Sudah ya? Oke. Baik, kalau sudah kita lanjut yang indeks nilai relatif sederhana. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu terpaku pada rumus ini, kuncinya di sini. Yang disebut dengan nilai. Nilai ya, nilai. Itu sama dengan harga dikali kuantitas kali Q. Q itu kuantitas. Itu rumusnya. Nah, jadi nilai ini yang disebut dengan nilai produksi tadi, nilai produksi atau pendapatan itu sama dengan price, harga dikali quantity. Jadi harga dikali dengan kuantitas. Ini spidol 5.000, harga kuantitasnya 1, berarti nilainya sama dengan 5.000. Kalau 2 spidol jadi 10.000, itulah nilai produksi. Nah, kalau pakai rumus seperti itu, ini penjelasannya maksudnya. Jadi paham itu, nilai itu atau nilai produksi atau sering disebut dengan TR. Kalau di dalam mata pelajaran pengantar ekonomi disebut dengan total revenue, sama dengan P dikali Q, price dikali quantity. Itulah nilai produksi atau pendapatan. Materi ini sudah saya share di grup ya, jadi tidak usah mencatat, nanti dia saya materi. Baik, kita lihat hitungannya teman-teman. Oke, harga kemudian dikali produksi. Jadi produksi beras itu 31 juta kilogram. Yang tadi 31.000 ton, itu dikonversi dalam bentuk kilogram. Nah, ingat ya, harga dikali P, quantity, itulah nilai. Nah, ini hitungannya di sini. Singkatnya yang ini. Coba lihat, harga dikali kuantitas
9.000 dikali 31 juta kilogram dapat berapa ini keting bacanya? Berapa bacanya ini? 2 miliar 790 27 miliar ya, 27 miliar 900 juta. Itulah nilai produksi beras kita, nilai produksi beras di kota Kendari. Bayangkan kalau Anda punya uang sebanyak ini ya. Ya, ini kemudian yang jadi pendapatan asli daerah. Nah, sering disebut juga dengan produk domestik regional brut. Oke, sekarang kita lihat hitungan-hitungannya teman-teman. Hitungan ini diperoleh dari sini. Nih, ini tadi nilai ya, harga dikali kuantitas, kita dapatkan ini. Nah, indeksnya ini tahun dasar ini dikali juga dengan, dibagi dengan ini kali 100, tetap dapat 100 yang ini. Ini sudah yang ini, kemudian bagi ini kali 100 dapat 106. Nah, dan seterusnya. Mudah hitungannya ya. Oke. Coba perhatikan, ada yang tidak jelas. Nah, selalu pembaginya yang ini karena kita menggunakan tahun dasar 2017, indeks nilai relatifnya. Kalau kita mau hitung 2023, berarti ini nanti dia naik 48. Ini ya, dari 100 ke 48, 48 dibagi 7. Itulah rata-ratanya. Gitu. Tidak bingung di sini hitungannya. Saya ulang ya, nilai rumusnya adalah harga dikali kuantitas. Tuh, nilai itu rumusnya ini tadi. Nah, berarti ini dikali ini dapat ini. Nah, perubahan setiap tahun, kalau ini naik 6%, ini naik 3%, 7. Ini naik 10, ini naik 4, ini naik, nah, ini naik 11 ya. Begitu. Nah, jadi rata-rata per tahun selama 7 tahun ini adalah dari sini ke sini naik 48 dibagi 7, itulah nilainya. Dapat berapa itu? 6, sekian persen. Indeks nilai relatif untuk komoditi beras. Gitu. Nah, baik, untuk apa ini teman-teman? Nah, perhatikan, di pemerintah yang itu diotoritaskan kepada Badan Pusat Statistik, mereka harus mendata yang disebut dengan produk domestik regional bruto. Pernah dengar itu? Produk domestik regional bruto, PDRB. Ini namanya PDRB. Produk domestik regional bruto. Nah, jadi nanti teman-teman kalau sudah mau selesai, nah, ada yang penelitian di BPS. Nah, biasanya cari data-data di sana. Ada ini namanya produk domestik regional. Ini ada 17 sektor di sini, 1 sampai 17. Yang pertama itu sektor pertanian. Gitu. Nah, nomor 2 ada sektor industri pengolahan, seterusnya di sini ada 17. Nah, setiap sektor ini, teman-teman, itu ada nilai produksinya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai produksi ini, misalnya tahun 2023 ya, itu senilai ini. Apa ini tadi 411 sekian nih. Yang ini. Tapi ini sekali lagi, ini baru dari sektor padi sawah. Nah, pertanian itu banyak, ada jagung,
ada ubi jalar, ada kedelai, ada kelapa, ada macam-macam. Tapi hitungnya sama dengan ini hitungnya. Nah, semua itu setelah dihitung, itulah yang dimasukkan sebagai data produk domestik regional bruto untuk sektor pertanian sekian nilai setelah dihitung itu semua. Jadi bayangkan ini kegunaan analis angka indeks ini. Saya ulang ya, nilai produksi ini peruntukannya nanti oleh pemerintah digunakan untuk menghitung yang disebut dengan produk domestik regional bruto. Nah, di sana nanti kita ada harga berlaku, ada harga konstan. Nah, itu nanti kita dikasih tunjuk nilainya sekian miliar. Itu cara hitungnya, cara dapatnya sudah seperti ini cara mendapatkan. Cuma dia mengakumulasi semua, termasuk sektor-sektor yang lain di sini. Ada sektor industri pengolahan, transportasi, hiburan, perhotelan, pariwisata, dan seterusnya, semua sektor. Nah, total itu semua nanti teman-teman dijadikan dasar untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Dijadikan dasar untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Nah, apa yang terjadi yang sudah saya cerita? Kinerja pemerintah kota ini paling tinggi maksimum dia 7%. Ini sekarang sisa 3-4%. Kalau sebelum krisis ini dia masih di 7%. Nah, nasional sekitar ini juga. Nah, kalau sekarang itu Muna Barat, Buton Tengah, Kolaka Timur, itu yang namanya kabupaten-kabupaten baru yang dimekarkan, pertumbuhan ekonomi 2-3 ya. Syukur-syukur kalau sampai 3 ini. Gitu. Nah, apa gunanya untuk ini? Itu tadi, mengukur laju pertumbuhan ekonomi sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah kota di bidang ekonomi. Sekarang kalau saya komparasi, itu saya sudah cerita, saya pernah studi banding di Kabupaten Pohatu, pertumbuhan ekonomi di sana 18,4%, gila, wow, 18,4. Jadi dengan kita paham ini, satu waktu saya doakan ada yang jadi kandidat wali kota di sini, atau Bupati Muna, Bupati Buton, dan seterusnya. Nah, ini jadi senjata ampuh berdebat dengan lawan. Kalau misalnya dia sudah incumbent ya, kita bisa serang dia di sini. Oh, Anda sudah satu periode, tapi berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah di bidang ekonomi, Anda hanya 3%, 4% mencapai pertumbuhan di Kota Kendari. Saya nanti Pak, saya akan ciptakan pertumbuhan 10%. Ini caranya, ini nih. Programnya, visi misinya seperti ini, strategi untuk mencapai itu nih. Kalau itu meyakinkan, Anda yang terpilih jadi wali kota. Amin ya. Begitu. Itu gunanya. Kita melakukan analisis terhadap angka indeks. Kita bisa mengevaluasi kinerja pemerintah di sektor ekonomi. Karena ini berkaitan dengan soal pertumbuhan ekonomi. Ini PDRB menjadi dasar menghitung pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan rendah itu cerminan pemerintah tidak becus mengelola daerah. Kalau dia sudah bicara ekonomi itu merembet kepada kesejahteraan. Bagaimana orang bisa hidup sejahtera? Pertumbuhan ekonomi daerah rendah. Kan begitu. Punya implikasi. Makanya harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Ya tergantung nanti kebijakan, program, strategi yang Anda rumuskan. Sebagai calon, kalau misalnya satu waktu 20-30 tahun ke depan, saya doakan Anda ada yang jadi calon wali kota di ruangan ini. Itu gunanya kita belajar tentang indeks ini.
Jadi teman-teman perlu, oh ini sederhana statistik, sederhana hitungan-hitungan. Bukan soal itu komandan. Ada wawasannya, ada jangkauannya yang lebih luas ketika kita paham soal ini. Itu. Jadi bukan hanya sekedar hitungan-hitungan sederhana seperti ini, bukan. Tapi ada pesan sangat penting di balik hitungan statistik yang sederhana ini. Itulah gunanya. Itulah kemanfaatannya. Cuma kalau orang tidak tahu menganalisis ini, itu asal bunyi, sembarang saya bicara. Tapi coba Anda ambil data. Yang meyakinkan itu kalau kita ambil data, ini data. Misalnya ini sudah diilustrasi. Data dari Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi, PDRB kita sekian, dan setelah dihitung pertumbuhan ekonomi kita ini hanya mencapai 3-4% rata-rata. Itu indikasi bahwa pemerintah tidak becus dalam mengelola daerah, khususnya di bidang ekonomi. Dan ini rentetannya kepada soal kesejahteraan masyarakat. Saya sebagai calon kandidat wali kota, programnya menciptakan pertumbuhan 5 tahun ke depan di atas 10%. Apa yang saya kerjakan? Ini. Bahas dengan tim Anda. Maka kita bisa lakukan lonjakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 10%, dan itu membawa pada perbaikan dan kesejahteraan masyarakat. Pasti Anda akan dipilih. Asal rasional, logis, masuk akal. Begitu caranya. Tidak hanya asal bunyi, begini, mau begini. Tidak berbasis data berbicara. Itu namanya asbun. Jadi yang meyakinkan itu berbicara dengan base data. Tapi harus kita tahu ceritanya. Harus kita tahu hitungan-hitungan ini. Bagaimana orang sosial politik dia mau tahu? Dia tidak tahu. Yang tahu hanya orang manajemen yang tahu soal ini. Orang yang belajar statistika, karena ini menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan. Oke, kita lihat yang terakhir. Berdasarkan indeks nilai produksi beras di Kota Kendari selama tahun 2017-2023 mengalami peningkatan sebesar 48%. Itu yang tadi ya. Nah, rata-ratanya adalah sebesar 6,86% per tahun. Itulah nilai rata-rata. Nilai rata-rata relatif dari komoditi beras yang kita analisa. Dan ingat, ini baru satu komoditi, makanya disebut relatif sederhana. Baik, semoga bermanfaat materi tentang indeks relatif tadi. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli. Allahumma fa'alana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal afiyah. Hamba-hamba mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan, mengharapkan keafiatan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka. Hanya ridamu yang hamba-hamba harapkan. Inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.